Seminggu sebelum perjalanan dimulai, "Woi, mahasiswa!" teriak Jaya memanggil Rafli yang sedang mengendarai motor melewati bengkel milik Badri. Rafli menoleh ke arah bengkel dan langsung menuju ke tempat itu. Dia memarkirkan motor metiknya di depan bengkel tersebut. "Sini ngopi bro," kata Badri dengan mulut mengepulkan asap rokok. "Muka lu kusut amat," Jaya terkekeh sambil melihat Rafli yang mendekat. Rafli duduk di bangku plastik di sebelah Jaya seraya menyahut, "Gue baru aja putus sama si Cindy." "Dia mutusin lo?" "Gue yang mutusin dia," kata Rafli menjawab pertanyaan Badri. "Lagian gak sabaran banget, nyinggung-nyinggung mulu kuliah gue. Katanya gue lama wisuda lah, bla 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 bla. Gitulah pokoknya," keluh Rafli. "Dia minta dilamar tuh," Jaya terkekeh lagi setelah mengembuskan asap rokok. "Udah gue jelasin, abis wisuda gue lamar, tapi dia kayak nggak mau ngerti. Gue jadi kesal. Ya udahlah, daripada sering bikin gue jengkel, mendingan putus aja dah," tutur Rafli, lalu meraih cangkir kopi di atas meja kayu di depannya. Diseruputnya minuman itu perlahan, lalu menaruh kembali cangkir tersebut ke tempat semula. "Kebetulan dah, daripada lu bete, mending lu ikut gue aja ke Arjuno Welirang," ajak Badri dengan wajah ceria. "Jaya udah mau, tinggal lu gimana? Ikut ya. Bukannya lu baru aja dari perahu. Emang lu gak capek?" Rafli balik bertanya. "Justru itu, di sana gue gak nikmatin pendakian, Raf. Soalnya terlalu rame, udah kayak pasir gitulah," ungkap Badri. "Lu juga sih yang salah. Udah tahu Gunung Perahu udah kayak gunung wisata. Lu nanjak pas libur akhir pekan. Ya udah makin rame dah tuh," tandas Jaya setelah menyeruput kopi. Lantas dia kembali menghisap rokoknya dalam-dalam. "Jadi pas di perahu kemarin tuh gue kenalan sama pendaki dari Surabaya. Namanya Arul. Baik banget tuh orangnya. Dia nawarin gue makanan, minuman, sampai ngasih gue gelang rotan nih." Badri mengangkat tangan kanannya. Diperlihatkannya sebuah gelang rotan berwarna coklat muda di pergelangan tangannya itu pada Jaya dan Rafli. "Karena dia nawarin kopi, terus gue kelepasan ngeluh soal perahu yang terlalu rame gitu. Lalu dia tanya gue, udah pernah naik ke Arjuna atau belum? Ya gue jawab belum. Terus dia cerita tentang jalur Cangar atau jalur batu." "Jalur Cangar? Gue baru dengar tuh," kata Jaya sambil memperbaiki posisi topinya. Dia mengeluarkan ponselnya dari saku celana panjangnya. Dia mulai membuka Google untuk mencari tahu lebih tentang Gunung Arjuno Welirang. "Iya, setahu gue Arjuno Welirang tuh jalurnya Tretes, Lawang, sama Purwosari," ucap Rafli menambahkan. "Jadi jalur Cangar itu emang jarang dipakai sama pendaki, Raf," timpal Badri. "Jadi kita akan ngerasa benar-benar mendaki gunung masuk ke hutan yang sepi. Apalagi nanti kita sampai ke lembah Lengkean. Di situ semacam perempatan yang mengarah ke puncak Arjuno, Welirang, Gunung Kembar 1, dan Gunung Kembar 2. Gimana? Asik kan? Sekali pendakian kita bisa berdiri di 4 puncak gunung, dan cuma butuh waktu 3 hari 2 malam. Badri tersenyum semeringah. "Wah, baru tahu gue ada gunung kembar gitu." "Serius, Raf, gue juga baru tahu. Si Arul udah pernah ke semua puncaknya, dan emang beneran ada.
Gue lihat foto-foto si Arul di sana, kata Badri lagi yang begitu antusias. Iya, beneran ada gunung kembar itu, Raf, kata Jaya dengan pandangan tertuju pada layar ponselnya. Tapi setahu gue di Arjuna nggak boleh naik 3 orang atau ganjil. Nanti ada setan yang genapin. Badri mengembuskan asap rokok. Dibuangnya puntung rokoknya itu yang kemudian dia injak sampai baranya mati. Jangan khawatir, Raf. Nanti Arul yang bakal nemenin kita ke sana. Jadi kita nanjak 4 orang. Dia terkekeh. Seram juga mitos-mitosnya, kata Jaya yang masih fokus pada layar ponselnya. Gak usah takut, namanya juga gunung. Pasti ada tempat-tempat yang serem, Jay. Lagian niat kita kan cuma naik gunung, gak ada niat buruk apa-apa. Badri kembali menyulut sebatang rokok. Di Arjuna ada pasar setannya. Jaya mengisap rokoknya. Badri terkekeh lagi. Menurut gue, di semua gunung pasti ada pasar setannya. Bedanya cuma terkenal atau kagak. Kebetulan aja di Arjuna tuh pasar setan masuk jadi salah satu mitos, katanya kemudian. Iya sih, namanya juga di gunung, ya pasti ada tempat-tempat yang serem. Jaya membuang puntung rokoknya setelah menyetujui ucapan Badri. Di blog ini dijelasin juga soal nggak boleh mendaki ganjil. Ntar ada setan yang genapin. Sebenarnya bisa juga naik ganjil, tapi salah satu pendaki harus ada yang bawa tongkat buat genapin. Terus nggak boleh pakai pakaian warna merah. Nggak dijelasin sih alasannya kenapa. Ada juga yang namanya alas lali jiwa. Jadi kalau kita lagi di atas itu bisa lupa diri atas lupa jiwa gitulah. Sampai-sampai bikin kita tersesat. Ada lagi nih, kalau kita lagi jalan dengar suara gamelan, harus berhenti dulu sampai suara itu hilang. Jangan tergoda buat nyamperin sumber suara gamelan itu. Ah, mitos kayak gitu mah di gunung-gunung lain juga ada, iya kan? Pokoknya kita cuma niat naik gunung beres deh, ujar Badri. Oke dah, gue ikut. Gue butuh liburan setelah kerjaan gue habis kontrak. Jaya terkekeh. Lu gimana, Raf? Tanyanya kemudian. Entah bagaimana, kali ini Rafli agak ragu. Ada sesuatu yang mengganjal hatinya, tapi dia tidak tahu itu apa. Udahlah, gue paham, Raf. Lu kan masih kuliah, pokoknya lu bawa uang seadanya aja. Nanti gue yang nambahin buat biaya beli tiket kereta dan transportasi di sana dah. Gue baru aja dapat rezeki lebih nih, kata Badri sambil menepuk pelan pundak Rafli. Lupain dulu semua urusan di kota. Kita senang-senang di gunung. Mana tahu hati lu yang luka bisa jadi sembuh. Iya, Raf, kali aja lu di sana malah ketemu cewek yang lebih aduhai daripada si Cindy. Jaya tertawa kecil. Bener tuh kata si Jaya. Emang kapan rencana jalannya? Tanya Rafli. Minggu depan deh, 7 hari lagi. Waduh, mepet banget. Kereta gaya baru malam selatan, tiketnya pasti udah habis. Tenang, Raf. Nanti kita naik kereta Jayabaya. Kita nikmati perjalanan dengan kereta yang lebih nyaman. Hahaha. Oke deh. Rafli tidak tahu bagaimana bisa kedua kakinya terus bergerak maju. Dia menyusuri jalan setapak yang membelah hutan. Anehnya lagi, dia tidak mendengar suara apapun. Segalanya hening, meski dahan dan ranting pohon sesekali bergoyang karena diterpa embusan angin dingin.
Dia hanya pasrah menuruti langkah kakinya yang entah membawanya kemana. Sialnya, Rafli mulai kelelahan dan tak bisa juga menghentikan kedua kakinya untuk beristirahat barang sejenak. Sampai beberapa saat kemudian, jalan setapak itu berujung pada tanah datar, di mana terhampar rerumputan hijau yang menguning kering. Dia tiba-tiba berhenti. Didapatinya beberapa meter di depannya sebuah makam yang terbuat dari bebatuan. Sementara ada nisan putih yang sayangnya tak bisa dia baca siapa nama di nisan tersebut. Rafli mendadak tak enak hati. Ketakutan menguasainya. Ingin rasanya dia memeriksa makam itu, tapi kedua kakinya tak mampu digerakkan. Sampai kemudian makam itu meledak. Barulah Rafli bisa mendengar kerasnya ledakan itu, sehingga sangat mengagetkannya. Ternyata Rafli bermimpi. Dia membuka matanya dan tak tahu mimpi itu pertanda apa. Dia meminum air putih untuk menenangkan diri, berdoa, lalu berusaha kembali terlelap. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tekan lonceng notifikasinya.